Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami untuk memberi sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon segera untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta khusyukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan murojnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da duhur setiap hari Rabu ba'da duhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 16 Februari tahun 2024 sebesar Rp20.091.244. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat ini tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2024 Masehi. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Muhammad Adib Hilmi. Pembacaan maklumat Jumat, untuk khotbah dan imam Jumat adalah Ustadz Muhammad Syamsul Hadi. Beliau adalah dari Rumah Tasin dengan mengambil tema Sya'ban menyambut Ramadan. Alhamdulillah, khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wa bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama memperbaiki serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sehingga kita pada detik ini diperkenankan hadir di masjid ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Dan juga di antara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan oleh Allah usia kita sehingga kita bisa memasuki di bulan Syawal, lebih tepatnya di pekan pertama dan di Jumat pertama di bulan Sya'ban. Ini artinya insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan usia kita di bulan suci Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di bulan Sya'ban ini sebagai di antara persiapan kita menghadapi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang saleh di zaman dahulu, bahwa mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan paling tidak sejak 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi sejak bulan Rajab bulan kemarin, orang-orang saleh di zaman dahulu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga di antara mereka ada yang pernah mengatakan, termasuk di antaranya Abu Bakar Al-Bakhli. Beliau mengatakan syahru Ramadana syahruz zar. Syahru Rajab syahruz zar. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'bana syahru saqiyiz zar'i. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Wa syahru Ramadana syahru hasadiz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanamannya. Dari ungkapan ini menunjukkan orang-orang saleh di zaman dahulu
itu sudahlah mempersiapkan diri paling tidak 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan, yaitu dimulai dari bulan Rajab. Termasuk di antara persiapannya adalah diungkapkan dalam bentuk doa. Yang biasa mungkin kita juga sudah sama-sama biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan yang lalu, dan juga berkahilah kami di bulan Sya'ban, di bulan sekarang ini, wa ballighna Ramadan, ya Allah, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya kita sudah mempersiapkan diri tidak hanya dalam bentuk doa, tapi juga bekal-bekal yang kita perlukan sehingga nanti di bulan suci Ramadan kita bisa optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di bulan suci Ramadan kita memang diharuskan untuk berpuasa. Maka puasa harus dianjurkan, sangat dianjurkan untuk mulai dilatih. Mulai dilatih paling tidak dimulai dari bulan Rajab. Apalagi bulan Rajab, bulan kemarin adalah di antara bulan hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menilai membalas amal kebaikan lebih baik daripada amal-amal kebaikan di bulan-bulan selain 4 bulan haram. Kalau misalnya kemarin sudah terlanjur terlewat, maka masih ada di bulan Sya'ban. Walaupun bulan Sya'ban ini bukan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak ada kata terlambat untuk mempersiapkan diri. Antara lain dengan melaksanakan puasa sunnah, dengan meningkatkan bacaan Al-Quran kita, dengan mulai melatih bangun sebelum subuh untuk sholat tahajud, dengan melatih juga menambah sholat-sholat sunnah kita, karena nanti di bulan suci Ramadan kita sangat dianjurkan untuk sholat tarawih, di mana bilangan rokaatnya lebih banyak atau lebih banyak dibandingkan sholat-sholat sunnah sebelum Ramadan. Juga di antara yang perlu kita persiapkan adalah persiapan ilmu. Maka hendaknya kita sudah mulai baca-baca, baik dari buku maupun kita browsing-browsing atau hadir-hadir di majelis taklim, untuk kita mendapatkan ilmu berkaitan dengan Ramadan, ilmu berkaitan bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana kita mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Sehingga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan bukan sekedar hanya beramal saja, tapi amal ibadah kita dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala karena disertai dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang perlu khatib sampaikan adalah seorang ulama di zaman dahulu bernama Salamah bil Kahil. Beliau mengatakan, kana yuqalu syahru Sa'bana syahrul qurra. Kata Salamah bin Kahil, beliau mengatakan, dahulu bulan Sya'ban itu disebut dengan syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu disebut dengan bulannya pembaca Al-Quran. Jadi kalau kita menyebut bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bulan Al-Quran. Tapi bulan Sya'ban, orang-orang saleh di zaman dahulu menyebut dengan syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Karena mereka berantusias untuk menyambut datangnya bulan Al-Quran, menyambut bulan Ramadan di mana bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran, maka orang-orang soleh di zaman dulu di bulan Sya'ban ini meningkatkan bacaan Al-Qurannya. Baik meningkatkan dari frekuensi membaca Al-Qurannya, meningkatkan dari banyaknya jumlah ayat atau halamannya yang dibaca dari Al-Quran,
ataupun juga meningkatkan dari segi kualitas bacaannya agar sesuai dengan tajwid. Maka wajar kalau kemudian bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Qurra, yaitu bulannya pembaca Al-Quran, karena mereka sudah siap-siap, lebih khusus dengan Al-Quran ini, ditingkatkan bacaan Al-Qurannya untuk siap-siap nanti memasuki di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis melalui Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah yang paling penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Maksudnya kalau di bulan suci Ramadan, Rasulullah full puasa Ramadan, karena Ramadan memang diwajibkan. Kemudian dilanjutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'bana." Aku tidak melihat beliau puasa sunnah yang paling banyak di bulan-bulan di luar Ramadan, kecuali yang paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Asy-Syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Jadi artinya Rasulullah puasa sunnah itu paling banyak di bulan Sya'ban. Walaupun Sya'ban bukan termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, tapi Rasulullah paling banyak puasa sunnahnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah di bulan Sya'ban. Hal ini juga diperkuat dari hadis melalui Usamah bin Zaid. Suatu saat beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku tidak melihat engkau berpuasa sunnah begitu bersemangatnya, begitu banyaknya kecuali di bulan Sya'ban." Kemudian apa jawab Rasulullah? "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban." Apa kata Rasulullah? Bulan tersebut adalah bulan yang banyak dilalaikan, adalah bulan yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Maka karena bulan ini banyak dilalaikan oleh orang, maka aku memperbanyak ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban aku perbanyak puasa sunnahnya. Kenapa di zaman dulu banyak orang melalaikan bulan Sya'ban? Karena Sya'ban berantara di antara dua bulan, yaitu Rajab dan Ramadan. Rajab di antara yang disunahkan adalah berpuasa. Orang-orang di zaman dahulu sangat bersemangat di bulan Rajab. Maka begitu Rajab sudah selesai, maka mereka berhenti dari puasa di bulan Rajab. Nah, karena mereka banyak yang berhenti puasa di bulan Sya'ban karena sudah banyak berpuasa di bulan Rajab, maka kata Rasulullah ini adalah bulan yang dilalaikan. Banyak orang yang tidak berpuasa. Maka justru Rasulullah di bulan Sya'ban ini banyak melakukan ibadah puasa. Dan juga di dalam hadis yang lainnya bahwa di bulan Sya'ban ini amal ibadah kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin ketika diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa waktu di siang harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang perlu khatib sampaikan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kalau aku sebelum Ramadan, bulan-bulan sebelum Ramadan mempunyai hutang puasa, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tuntaskan bayar puasanya di bulan Sya'ban. Ini artinya menjadi perhatian bagi kita. Barangkali kita selama setahun yang lalu masih mempunyai hutang puasa Ramadan. Apakah karena sakit, apakah karena bepergian, maka tuntaskan di bulan Sya'ban. Mumpung belum datang bulan suci Ramadan. Bukan berarti tidak boleh membayar di luar Ramadan, tapi khawatir memberatkan kita.
Dua, siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih punya kesempatan puasa di luar bulan suci Ramadan nanti? Juga bagi kita hendaknya mengingatkan kepada para wanita, istri juga anak perempuan kita. Barangkali masih punya hutang puasa, hendaknya segera dituntaskan, diselesaikan, mumpung belum datang bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita benar-benar dapat mempersiapkan diri untuk siap menghadapi bulan suci Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bisa bersama-sama beribadah secara maksimal di bulan suci Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waddzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jamaah sekalian, mohon nanti kesediaannya pada rakaat yang kedua kita akan menambahkan dengan doa kunut nazilah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sawwu wastaqimu. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل ممزق. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والميحان من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل كما باركت في العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim.